kita bahas? Halo sahabat Gen, masih semangat untuk belajar soal SNBT ya? Kali ini kita akan belajar kembali tentang penulisan tanda koma. Yuk kita mulai. Pada soal ini adalah soal yang sudah saya adaptasi dari buku kompas.com. Namun soal semacam ini ada di dalam soal SNBT tahun 2024 kemarin. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana penulisan tanda koma yang kebetulan pada soal yang hampir sama adalah eh, soal yang berupa IC. Jadi bukan pilihan ganda. Karena di dalam soal SNBT itu ada soal yang berupa soal IC. Sahabat Ken, mari kita lihat bersama-sama pada soal berikut. Pada soal seperti ini, kita akan melihat langsung pada soalnya. Soalnya adalah penulisan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat keberapa. Maka dengan kunci soal seperti ini, maka artinya kita akan langsung melihat pada detail setiap kalimatnya. Apakah kalimat di dalam teks ini nanti ada tanda komanya atau tidak? Jika ada, berarti baru kita perhatikan. Jika tidak, maka kita abaikan. Baik, pada kalimat yang pertama, penting untuk mengetahui cara keramas yang benar agar terhindar dari masalah rambut. Benar, pada kalimat pertama tidak ada tanda koma, sehingga langsung kita abaikan. Kalimat kedua, salah satunya adalah tidak menggosok batang rambut ketika keramas dengan sampo, koma, melainkan bagian kulit kepala. Ada tanda koma, sehingga kalimat kedua baru kita perhatikan. Kalimat ketiga, memang sudah ada step-step cara keramas yang benar, koma, pertama kalau keramas yang harus digosok itu batangnya atau rambut. Kata dokter spesialis dermatologi dari RSIA, Kemang Medical Care Arling, yang bernama Raina Mira dalam acara bincang-bincang di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 225 maaf salah ketik ini, 25 Juli 2024. Seperti koma, seperti dilansir dari majalah Antara. Berarti kita warning pada kalimat kedua, ketiga. Kalimat keempat, dokter lulusan Universitas Indonesia ini menganjurkan pijatan di kulit kepala saat keramas karena area tersebut merupakan tempat tumbuhnya rambut baru. Pada kalimat keempat ternyata tidak ada tanda koma, maka kita khusus pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Namun sebelum kita menentukan jawaban apa yang tepat, kita perlu tahu tentang ilmunya dulu. Bahwa pemakaian tanda koma digunakan sebagai berikut. Yang pertama, tanda koma dipakai untuk mengantarai klausa yang seharusnya diganti oleh konjungsi koordinatif dan atau dan seterusnya. Biasanya pada konjungsi koordinatif atau sejajar. Contoh, saya suka makan apel, koma, pisang, koma, dan. Jadi sebelum dan
itu harus ada tanda koma jika itu ada di dalam rincian. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk teritem dalam daftar rincian. Seperti yang sudah pernah kita pelajari di tanda titik dua, jadi pada rincian setelah titik dua biasanya ada rinciannya. Nah, jika tidak ada tanda titik dua, kemudian langsung dengan rincian, maka harus diantarai koma, koma, koma. Seperti contoh, sayuran itu adalah sawi, koma, kangkung, koma, bayam. Yang ketiga, tanda koma itu dipakai setelah kata atau frasa yang berupa konjungsi atau kata hubung antar kalimat. Jadi biasanya konjungsi ini ada di awal kalimat. Contoh, setelah selesai bekerja, koma, karena ini mengantarai kalimat satu sebelumnya dengan kalimat ini. Setelah selesai bekerja, koma, ia langsung pulang ke rumah. Perlu diketahui, sahabat Gen, bahwa ketika kita bertemu dengan soal yang seperti ini pada soal pilihan ganda, maka kita harus memperhatikan betul-betul penggunaan tanda koma. Jika pilihannya antara A, B, C, D, dan E, semuanya menggunakan tanda koma, maka kita akan harus langsung membandingkan tanda koma yang sudah kita pelajari tadi. Maka cari bagian yang janggal pada saat membaca. Biasanya itu akan membantu sahabat Gen untuk menentukan jawaban yang benar. Untuk mengeliminasi pilihan jawaban, maka biasanya kita menggunakan coret. Jadi coret yang jelas-jelas benar penggunaan tanda komanya. Jika pertanyaannya adalah penggunaan tanda koma yang salah. Dan kita harus tetap fokus pada ilmu tentang penggunaan tanda koma. Maka kita fokuskan yang meragukan. Jangan lupa periksa kembali yang kalian curigai sebagai jawaban. Baik, kita akan kembali ke soal. Soal tadi, yang perlu kita curigai adalah kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kita lihat pada kalimat kedua. Salah satu Salah satunya adalah tidak menggosok batang rambut ketika keramas dengan sampo, koma, melainkan bagian kulit kepala. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa setelah kata melain, sebelum kata melainkan, maka perlu diberi tanda koma. Karena ini adalah kalimat yang sejajar. Kalimat ketiga, memang sudah ada step-step cara keramas yang benar, koma. Pertama, kalau keramas yang harus digosok itu batangnya atau rambut. Rasa janggal bukan? Ya. Selanjutnya, pada frasa seperti ini, kata dokter spesialis dermatologi dari RSIA Kemang Medical Care Arlen, namanya Reina Mira yang berbicara itu. Jadi dokter spesialis dermatologi itu bernama Raina Mira. Pak, untuk mengantarai itu seharusnya ada tanda koma di sini. Maka kalimat yang seharusnya diperbaiki menggunakan tanda baca yang benar adalah seperti ini.
Setelahnya kata benar, mestinya ada tanda titik. Baru pertama koma. Demikian juga selanjutnya pada kalimat kalau keramas yang harus digosok itu batangnya atau rambutnya, kata dokter spesialis dermatologi dari RSIA Kemang Medical Care Lane, koma, Raina Mira, koma. Sudah paham kira-kira sahabat Gen? Semoga video ini bisa menambah pemahaman kalian tentang cara menuliskan tanda koma dan bagaimana cara mengerjakan soal berkaitan dengan penggunaan tanda koma. Tetap semangat ya untuk tetap belajar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.